Hai sahabat semua, salam satu hobi yaitu di dunia bonsai. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu kita berbagi ilmu. Ceritanya kita sharing-sharing hari ini, dan saya ingin memproses sebuah pohon loa yang mau saya angkat ke pot. Belum tahu masih kapan saya mau angkat, dan hari ini saya ingin memprosesnya. Kebetulan di sini ukurannya lak, loanya lak. Yang ini sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun lah, kisaran 3 tahun sudah bisa naik ke pot, mulai dari tunggul itu loh ya. Ini paling cepat, dan untuk proses di pot tentunya akan mengalami penundaan yang lebih lama. Bisa cepat asal potnya besar, dan kita harus memperhatikan betul kesehatan dan kesuburannya. Oke, kita lanjut aja langsung ke dan ini pernah saya gergaji ya, saya lakukan tekukan ekstrim dengan cara menggergaji seperti pohon ficus lainnya. Dan ini juga dulu condong ke atas ini, dan ini juga ke atas. Jadi saya tekuk, kemudian saya ikat sama kawat dan rafia. Ini sudah cukup kuat kayaknya, cuma ini masih belum, tapi lumayan sudah. Ada sekitar 1, 2, dan 3 di belakang sana yang saya patahkan dulu, saya tekuk. Ini mau saya proses bagian bawah ya, bagian akar, karena ini juga sudah nggak terkontrol ini. Maksud saya takutnya ini kalau dibiarkan, ini yang atas juga nggak terproses dengan baik, dan juga takut merusak. Nah, itu dinding dari tandon yang saya punya. Nah, sekarang kita bisa lihat mana akarnya yang bagus dan mana yang tidak. Dan ini perlu penanganan lagi. Ada yang perlu kita proses dan ada yang perlu kita pembesaran lagi. Dan ini kalau kita membiarkannya tetap seperti ini, untuk yang kecil-kecil seperti ini akan kalah. Ini akan tetap kecil, nggak bisa besar. Jadi kita harus melakukan proses pengurangan ataupun siasat kita seperti apa. Yang penting kita proses dengan baik, itu biar yang lain ini pertumbuhannya seimbang, nggak seperti ini. Dan ini perlu penanganan ekstra lagi. Jadi poinnya di sini ada 2 pilihan. Nanti bisa kita langsung proses di pot ataupun tetap di ground, tapi itu pun tidak akan memakan waktu yang terlalu lama, paling enggak bisa 4-6 bulanan. Kemudian bisa kita angkat untuk menunggu pembesaran akar-akar yang kecil ini.
Setelah kita mendapatkan kelupasan seperti ini, keliling ini yang besar saya kelupas semua. Dan untuk loa meskipun tidak penuh, ini kita kupas meskipun nggak penuh sampai harus keliling dikupas semua nggak apa-apa, karena untuk loa sendiri tumbuh akarnya itu lumayan gampang, mudah sekali, mudah berakar. Dan ini juga nggak saya kupas semua, ini juga bagian sini enggak. Dan ini pun juga, ini enggak, yang bagian dalam enggak. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk menumbuhkan akar. Ini enggak usah kita pakai talang lagi nanti, dan kita akan fokus untuk pembesaran yang kurang-kurang seperti ini. Ini lumayan melompong, di sini masih kurang. Jadi ini butuh akar yang besar di sini. Dan kalau enggak kita ganggu seperti ini akan tetap mengecil, tidak membesar, tetap kecil seperti ini. Jadi hari ini harus kita bungkus dulu, besok nggak apa-apa, tapi karena ini bikin video jadi sekalian hari ini ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya, kita melakukan proses cangkuk akar seperti ini. Untuk loa kadang ada yang kalau nggak dicangkuk akar, kadang ada yang mati juga hidup. Kalau kita melakukan cangkuk akar seperti ini, kemungkinan hidup sekitar 85-90% hidup. Jadi ini mengurangi meminimalkan resiko kematian, dan kita bisa punya bonsai yang bagus meskipun nggak bagus-bagus amat. Yang penting proses yang kita lakukan nggak sia-sia. Jadi seperti ini penampakannya. Ini kena penyakit jadi nggak tumbuh akar, ini akarnya putus, memang nggak pernah dilihat. Jadi ini yang mencari nutrisi tambahan nanti. Yang kecil-kecil ini masih ke tanah, dan yang ini sebenarnya ini ke tanah juga sih, tapi sudah terputus kambiumnya. Dan kemudian kalau sudah berakar dan di sini berwarna coklat akarnya, kita sudah bisa angkat ke pot. Dan saya memang pilih plastik yang warna bening seperti ini, biar kalau keluar akar nanti bisa kelihatan, kita bisa cek terus waktu-waktu, jadi nggak terlalu ribet. Kalau pakai plastik hitam kita nggak bisa untuk melihatnya, nunggu kalau sudah akar menembus dari plastik itu. Tapi tetap kita kasih lubang agar penyiraman bisa lebih gampang langsung masuk. Dan ini saya menggunakan tanah, nggak menggunakan moss karena kehabisan moss. Dan tanah untuk olah juga bagus, yang penting sering disiram dan nggak sampai kering, aman-aman aja.
Oke, sahabat bonsai, sampai di sini dulu video hari ini. Break dulu, bisa cari video lagi, topik lain juga, tapi yang pasti tetap tentang bonsai. Kita bisa lihat dari jauh, itu masih ada yang kurang, yang bolong itu, yang kena penyakit itu nggak bisa tumbuh akar. Nanti kita bikin luka lagi biar bisa tumbuh akar. Climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go